susulan, satu mobil terdampak longsor. Sebuah minibus berpenumpang 3 orang terjebak longsoran tanah. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat Dirjen Pajak digelar di lokasi kejadian Ulu Jami, Jakarta Barat. Evakuasi 2 korban kecelakaan lalu lintas berlangsung dramatis karena terjepit badan kendaraan yang ringsek akibat tabrakan. Kembali terjerat narkoba, aktor sinetron Ammar Zoni ditangkap polisi. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda di akhir pekan ini dalam Fokus Pagi edisi Sabtu 11 Maret 2023 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Nurul Cinta. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita langsung saja ke informasi pertama. Sudah lebih dari sepekan banjir yang merendam desa Ketanjung, Demak, Jawa Tengah belum juga surut. Nah, kondisi itu memaksa ratusan siswa sekolah dasar diliburkan karena hampir seluruh ruang kelas masih tergenang. Banjir yang merendam desa Ketanjung, Demak, Jawa Tengah pada Jumat siang belum juga surut. Banjir yang telah terjadi lebih dari sepekan ini memaksa ratusan siswa di Sekolah Dasar Negeri Ketanjung 2 diliburkan dan untuk sementara waktu belajar di rumah. Kebijakan ini diambil pihak sekolah lantaran hampir seluruh ruang kelas tergenang air dengan ketinggian 30-50 cm. Ya, kondisi sekolah seperti ini akhirnya dari Bapak Arianto selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab di sini dengan izin dari dinas itu untuk sementara anak-anak belajar di rumah dengan cara daring. Selain merendam area sekolah, ratusan rumah di desa Ketanjung juga masih terendam banjir. Untuk mempercepat proses penyurutan air, pemerintah setempat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana menerjunkan 1 unit mesin pompa portable dengan kapasitas 500 liter kubik per detik. Yang kemarin kan ada yang 80 sampai 50, sekarang udah turun 10 cm berarti ya 10 sampai 40 gitu. 40 ya. Terus ini sudah ada tindak penanganannya belum, Pak? Ya udah banyak, ada mesin pompa pembuangan. Pekerjanya ya udah ada yang datang. Warga mengaku senang dengan adanya mesin pompa yang berfungsi menyedot air di lokasi banjir. Ketinggian air yang menggenangi permukiman pun kini perlahan surut sekitar 10 cm jika dibandingkan dari hari-hari sebelumnya sebelum datangnya mesin pompa. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu akibat hujan dengan intensitas yang tinggi membuat sejumlah wilayah di kota Serang, Banten terendam dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kendaraan yang nekat melintas mengalami mogok. Jalan raya yang menjadi akses utama warga Lopang Domba, Kota Serang, Banten untuk pergi ke Pasar Induk Rau terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengalami mogok lantaran nekat menerobos banjir. Pengendara pun terpaksa mendorong kendaraannya. Banjir sering terjadi di kawasan ini apabila intensitas hujan tinggi. Diduga banjir juga disebabkan kondisi drainase yang tidak mampu menampung dan mengalirkan air jika volumenya besar. Luapan air juga merendam puluhan rumah di lingkungan Lopang Domba. Air masuk ke rumah warga dan merendam barang-barang berharga. Itu ya Ria, diadain pembuangan airnya di lancarin Pak biar nggak banjir. Setiap hujan kebanjiran aja. Sebuah minibus terjebak longsoran tanah saat melintas di Jalan Sumatera Lintas Barat Lampung, Utara Lampung. Nah, ada 3 orang penumpang yang ada di dalam minibus tersebut. Bagaimana nasibnya? Kita simak liputan berikut ini. Terjadi longsor susulan,
1 mobil terdampak longsor. Petugas gabungan bersama warga bahu-membahu menyelamatkan sebuah minibus yang terjebak longsoran tanah di Jalan Sumatera Lintas Barat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, Lampung pada Jumat pagi. Penumpangnya mengalami musibah, masih terjepit di dalam. 3 orang yang berada dalam minibus akhirnya berhasil dievakuasi dan tidak mengalami luka-luka. Longsor juga memutus akses penghubung dari arah Lampung Utara menuju Bengkulu. 2 alat berat diturunkan ke lokasi untuk menyingkirkan material lumpur dan pohon yang menutup jalan. Diterjunkan alat berat yang beberapa saat lagi insya Allah ini akan bisa dilalui kendaraan roda 4. Dan terjadinya ini longsor bukan hanya di sini, ada kira-kira 100 meter di atas sana masih ada longsor yang harus kita bersihkan. Selain longsor, banjir juga melanda kawasan Lampung Utara karena intensitas hujan masih tinggi di lokasi tersebut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Masih di Lampung, pemirsa, pengemudi mobil yang terseret arus saat banjir melanda Lampung Tengah pada Kamis siang lalu, akhirnya sehari kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban ditemukan Jumat petang sekitar 600 meter dari tempat mobil yang dikemudikan korban tenggelam. Isak tangis keluarga pecah begitu perahu karet yang membawa jasad korban tiba. Korban Edi Susilo, 30 tahun, ditemukan Jumat petang sekitar 600 meter dari tempat mobil yang dikemudikannya tenggelam. Namun mobil korban belum ditemukan, diduga akibat tenggelam ke dasar sungai Waisang Aji. Petugas Basarnas melakukan pencarian sejak Kamis menggunakan beragam peralatan canggih. Underwater search device untuk mendetek, ya, siapa tahu dengan alat tersebut kendaraan di bawah beserta korban itu kita bisa deteksi, kemudian kita pertajam lagi dengan AQS, sudutnya berapa, kedalamannya berapa, baru kita turunkan penyelaman. Di sorte kedua ini alhamdulillah tadi 17.25 ya, korban berhasil ditemukan. Sebelumnya Kamis pagi, korban beserta mobil yang dikemudikannya hilang terseret arus banjir saat melintasi jalan dekat Sungai Waisang Aji di Kampung Terbangi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah. Korban nekat memacu mobilnya menerobos banjir yang merendam jalan tersebut setinggi nyaris 1 meter dalam perjalanan ke kantor. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Hujan deras di wilayah Jakarta Selatan mengakibatkan air banjir setinggi 50 cm dan merendam Jalan Bintaro Permai Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, kondisi serupa ini juga terjadi di wilayah Tangsel atau Tangerang Selatan. Akibat hujan deras, Jalan Raya Ceger Pondok Aren terendam hingga menyebabkan puluhan sepeda motor yang nekat menerobosnya mogok. Sejumlah pemilik sepeda motor terlihat memperbaiki motornya yang mogok setelah nekat menerobos banjir di Jalan Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat sore. Selain meluapnya air Kali Angke akibat derasnya debit air hujan, buruknya sistem drainase di sisi jalan diduga menjadi penyebab air menjadi cepat masuk dan merendam jalanan. Tak hanya itu, banjir juga merendam akses jalan menuju permukiman warga. Kondisi itu dimanfaatkan anak-anak sekitar untuk berenang dadakan tanpa memikirkan bahaya akan binatang ataupun juga terbawa arus banjir. Hujan deras di wilayah Jakarta Selatan mengakibatkan banjir setinggi 50 cm yang merendam Jalan Bintaro Permai Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas PPSU yang berada di lokasi banjir berusaha mengimbau para pengendara kendaraan agar mencari jalan alternatif. Banjir diduga akibat hujan deras yang turun hingga merendam jalan hingga tidak bisa dilalui. Akibat banjir, arus kendaraan dari arah Tanah Kusir menuju Pesanggerahan macet. Sejumlah pengendara memilih memutar balik kendaraannya di bawah jalan tol. Nah, masih di wilayah Banten, pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Tangerang mengakibatkan sebuah rumah roboh. Pemilik rumah sempat panik dan histeris mengetahui ibunya yang telah lanjut usia ikut tertimpa reruntuhan rumah. Tadi kan udah di sono
Perempuan ini panik mengetahui ibunya yang berusia 76 tahun terjebak reruntuhan bangunan saat rumah mereka roboh. Tangisnya pecah. Setelah tiba di lokasi, sang ibu dipastikan selamat. Namun kondisinya terluka pada dada dan kaki akibat tertimpa kayu dan tiang bangunan. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan rumah Sinta di Jalan Sutopo, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, roboh. Saya lagi di warung. Tahu-tahu anak saya bilangin rumahnya rubuh. Cuma saya nggak pikirin orang tua saya doang. Tinggal berapa orang di situ, Bu? Bertiga. Oh, bertiga. Tadi saat roboh itu ada ini, Bu, ada anggota keluarga Ibu yang di rumah, Bu? Orang tua saya, sama anak saya. Pihak Kecamatan Tangerang langsung turun tangan ke lokasi. Kami tadi sudah janji bahwa selama sebulan ini kita tanggung tempat tinggalnya, kita kontrakkan dari pemerintah Kota Tangerang, dan dalam waktu sebulan ini insya Allah rumahnya akan segera diperbaiki. Kita akan coba dorong dari program bedah rumah ya, karena ini sebenarnya rumah yang memang sudah kita usulkan untuk bedah rumah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD dan Satpol PP Kota Tangerang dibantu warga hingga Jumat petang masih membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan rumah semi permanen tersebut agar perbaikan rumah bisa segera dilakukan. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lain, rekonstruksi kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat Ditjen Pajak digelar di lokasi kejadian di Ulu Jami, Jakarta. Saat rekonstruksi terungkap, tersangka Mario menghubungi sejumlah orang sebelum menganiaya korban. Tersangka penganiayaan terhadap anak di bawah umur Mario Dandi Jumat siang dibawa dari rutan Ditreskrim Polda Metro Jaya ke TKP di kawasan Ulu Jami, Jakarta Barat untuk menjalani rekonstruksi. Selain tersangka Mario, tersangka Shane Lucas juga turut mengikuti rekonstruksi. Dalam kasus ini, Shane diduga melakukan pembiaran saat Mario menganiaya korban D. Sementara tersangka Agi dalam rekonstruksi digantikan oleh pemeran pengganti. Dalam rekonstruksi yang berjalan selama 2 jam terungkap, ternyata tersangka Mario menghubungi sejumlah orang sebelum menganiaya korban. Sebelum terjadinya tindak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Korban dianiaya oleh Mario pada 20 Februari 2023 lantaran sebelumnya tersangka mendapat informasi korban telah melakukan perbuatan tak patut terhadap kekasihnya Agi yang pernah berpacaran dengan korban. Agi diduga menjebak korban, meminta bertemu dengan alasan akan mengembalikan kartu pelajar korban. Akibat penganiayaan, D luka parah dan mengalami koma. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah bus yang melaju dari arah Semarang menuju Surabaya bertabrakan dengan truk yang datang dari arah berlawanan di kawasan Pantura, Rembang. Akibatnya 4 orang tewas, sementara 16 orang lainnya terluka. Warga yang berada di jalur Pantura Desa Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah terlihat panik dan berusaha menolong korban yang terluka. Sementara korban tewas tergeletak bersimbah darah di lokasi kejadian. Tabrakan yang terjadi Jumat siang itu bermula ketika bus yang melaju dari arah Semarang menuju Surabaya mendahului truk tangki gas. Namun dari arah berlawanan muncul truk tronton. Tabrakan pun tak terhindarkan. Tidak saja bus yang rusak berat, truk tangki gas yang tersenggol bus juga terguling. Akibat kecelakaan 4 orang tewas, sementara korban luka sebanyak 16 orang. Korban tewas adalah sopir bus Abdullah, penumpang bus Koyu Minatulayali, sopir truk tronton Suwarno, dan penumpang truk tangki gas Muhammad Fatul Alim. Hingga Jumat malam evakuasi masih dilakukan. Jadi 2
kendaraan bis yang menyalip dengan truk yang dari timur ke barat. Ini laka, ada padapan. Kemudian satu kendaraan truk lagi yang dia salip tadi, yang dari arah barat ke timur, karena dia memaksa untuk kembali lagi ke jalurnya, dia menabrak lagi ke truk yang sampai berguling. Korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sutrasno Rembang, sedangkan korban tewas berada di kamar jenazah rumah sakit tersebut. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan besar terjadi di Jalan Raya Serang, Cilegon. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran sopir dan kondektur terjepit badan kendaraan yang ringsek akibat tabrakan. Proses evakuasi sopir dan truk pengangkut pasir yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Serang, Cilegon, tepatnya di Kampung Kemeranggen, Kota Serang, berlangsung dramatis. Tugas gabungan dan warga harus ekstra hati-hati, pasalnya tubuh sang sopir dan kondektur terjepit bodi mobil yang ringsek akibat tabrakan. Proses evakuasi bahkan harus dilakukan menggunakan peralatan khusus. Setelah hampir 2 jam lamanya, kedua korban berhasil diangkat dan dilarikan ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Kita melaksanakan dengan cara RAR atau Rescue Accident Route dengan menggunakan peralatan ekstrikasi. Dengan tim-tim potensi SAR yang ada di lapangan, TNI Polri, Basarnas, PMI, masyarakat, dan unsur-unsur potensi lainnya. Kecelakaan diduga akibat sopir pengangkut pasir hilang kendali sebelum menabrak mobil kapsul yang melaju dari arah berlawanan. Dari benturan 2 kendaraan, pengendara sepeda motor yang melintas juga ikut terpental. Menurut informasi sementara di lapangan bahwa kendaraan pengangkut pasir ini bergerak dari arah Cilegon menuju Serang. Setibanya di TKP, ya entah ngantuk atau seperti apa sehingga terjadilah tabrakan. Akibat kecelakaan, sopir, kondektur, serta seorang pengendara sepeda motor alami luka parah. Sementara sopir mobil kapsul tak berada di lokasi usai kejadian. Kecelakaan juga memicu macet panjang lantaran proses evakuasi kendaraan berlangsung cukup lama. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Baik, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Ya, diantaranya kembali terjerat narkoba, aktor sinetron Amar Zoni ditangkap aparat kepolisian. Informasi selengkapnya usai jeda. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Diduga menyalahgunakan narkoba, aktor sinetron Amar Zoni bersama 2 rekannya ditangkap jajaran Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam gelar perkara, suami dari Irish Bella tersebut meminta maaf atas perbuatannya yang membuat banyak pihak kecewa. Dengan menggunakan baju tahanan, Amar Zoni dan 2 rekannya dihadirkan di depan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam. Suami dari Irish Bella tersebut diamankan di kediamannya di kawasan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat. Berikut barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya sopir Amar Zoni dibekuk aparat karena kepemilikan narkoba. Kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka M mengakui bahwa barang yang ada padanya itu merupakan titipan dari tersangka MAA alias AZ. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada tersangka ketiga, saudara MAA alias AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Amar Zoni meminta maaf pada masyarakat yang sudah kecewa, termasuk kepada istrinya, Irish Bella. Saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi
Sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Amar Zoni berharap penangkapannya bisa jadi pelajaran bagi rekan-rekannya untuk menjauhi narkoba. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti, dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri, Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Amar Zoni dan dua rekannya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Sebelumnya Amar Zoni juga pernah ditangkap dalam kasus yang sama pada tahun 2017 silam. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Berawal dari penangkapan artis Amar Zoni yang diduga melakukan pembelian narkoba di Kampung Boncos, petugas dari Polsek Palmerah, Jakarta Barat menggerebek lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan belasan orang yang diduga hendak membeli sabu-sabu. Warga Kampung Boncos, Jakarta Barat Jumat malam dikejutkan dengan kedatangan petugas kepolisian sektor Palmerah yang tengah melakukan penggerebekan narkoba. Permukiman padat penduduk ini diduga merupakan sarang narkoba yang kerap kali dirazia dan digerebek polisi, namun tak pernah ada habisnya. Belasan orang yang diduga hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu di lokasi diperiksa dan diamankan petugas. Polisi juga menemukan sejumlah alat hisap dan bekas pakai narkoba jenis sabu di lokasi. Penggerebekan pemberantasan narkoba ini merupakan rentetan kasus narkoba artis Amar Zoni yang diduga membeli narkoba jenis sabu-sabu di Kampung Boncos. Komitmen kami perang dari narkoba karena kami melaksanakan malam hari, karena kami sudah mapping dari siang, ya. Kalau kami melaksanakan siang berarti kami akan kami jumpa malam dan alhamdulillah berhasil mengamankan 15 yang diduga akan membeli. Kepastiannya nanti kami akan dalami lagi pada saat nanti kami setelah dibawa ke Polsek akan tes speed. Selain membongkar dan membakar lapak yang kerap dijadikan tempat mengonsumsi narkoba, polisi juga mengamankan 15 orang ke Polsek Palmerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes urin. Jadi melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, sepekan pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang, masih ada warga korban kebakaran yang bertahan di lokasi pengungsian. Selain itu, 2 jenazah terdiri dari ibu dan anak korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang diserahkan ke pihak keluarga setelah teridentifikasi. Hampir sepekan berada di ruang forensik Rumah Sakit Polri, 2 jenazah ibu dan anak Jumat siang diambil pihak keluarga. Suasana duka langsung terasa saat keluarga melihat jenazah 2 korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang teridentifikasi berdasarkan pencocokan data DNA. Selanjutnya, jenazah Dayu Nurmawati 39 tahun dan Hardito 20 tahun langsung dibawa ke kampung halaman mereka di Sumeneb, Madura untuk dimakamkan. Dengan demikian sudah tidak ada lagi jenazah korban kebakaran depo Pelumpang yang berada di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, sepekan pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang masih ada warga korban kebakaran yang bertahan di lokasi pengungsian di kantor PMI Jakarta Utara. Jumat kemarin mereka belum mendapatkan uang santunan untuk membayar biaya kontrakan. Ya kalau duitnya udah turun untuk kontrak ya kita pergi dari sini. Kalau belum ini ya takutnya nggak ada yang meliput, ini dong sia-sia ya kita di sini. Takutnya diabaikan begitu saja, kan kita kan tanah resmi bukan tanah ini, karena ada sertifikatnya bayar PBB. Pengungsi dijanjikan untuk mendapatkan santunan sebesar 1,2 juta rupiah selama 3 bulan untuk mengontrak rumah. Suartati adalah satu dari 41 pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian.
Selain warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, ada juga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terpaksa mengontrak rumah dekat lokasi kebakaran. Seperti Fatma, yang karena belas kasihan pemilik kontrakan boleh menempati kontrakan meski belum membayar. Fatma belum mendapatkan uang santunan untuk mengontrak rumah. Saya belum bayar. Oh, belum bayar. Dia berhubung yang punya rumahnya baik hati, ya kan. Namanya saya keadaan lagi kebakaran, dikasih boleh masuk, nggak apa-apa gitu. Nanti uangnya belakangan, ibaratnya dapat uang bantuan dari sini nggak apa-apa gitu. Fatma berharap uang santunan segera diberikan untuk membeli perabotan dan membayar sewa kontrak rumah. Tim Liputan melaporkan. Sesosok mayat tanpa kepala dengan kedua tangan dan kedua kaki terikat ditemukan di areal perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Setelah diselidiki, korban ternyata seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang dikabarkan hilang 5 hari lalu. Temuan sesosok mayat di saluran air perkebunan sawit di Desa Ibul, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung ini menggemparkan warga. Betapa tidak, kondisi jasad berkelamin perempuan itu ditemukan sudah tidak utuh tanpa kepala dengan kedua tangan dan kedua kaki terikat. Mayat tanpa identitas itu pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan pabrik yang sedang memanen buah kelapa sawit. Temuan jasad itu kemudian dilaporkan ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, teka-teki mayat tanpa kepala itu pun akhirnya terungkap. Korban adalah seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang dikabarkan hilang hari Minggu 5 Maret 2023 lalu. Identitas korban diketahui setelah pihak keluarga mengenali dan membenarkan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau. Aparat gabungan dari Polres Bangka Barat dan Ditkrimum Polda Kepulauan Bangka kini berupaya mengungkap kasus kematian korban. Ada Agus melaporkan dari Bangka Barat, Bangka Belitung. Seorang pelajar SMK di Bogor, Jawa Barat tewas dibacok 3 pria yang berkendara sepeda motor. Korban diserang saat menunggu angkot sepulang ujian semester di sekolahnya. Tangis histeris orang tua korban pecah setelah melihat jenazah putra mereka di sebuah rumah sakit swasta di Cimandala, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Korban tewas dengan luka bekas senjata tajam di bagian pundak dan wajahnya. Siswa sebuah SMK swasta di Kota Bogor itu diserang 3 pria bersenjata tajam. Peristiwa penyerangan brutal terjadi di depan Gang Tapioka, lampu merah Pomat, Bogor Utara, Kota Bogor. Saat itu korban yang baru pulang ujian semester menyeberang jalan di depan sekolahnya hendak naik angkot menuju rumah. Tiba-tiba 3 pelaku yang berkendara motor muncul dari Cibinong dan langsung membacok korban. 5 orang, si korban sama temennya nyebrang mau pulang sekolah. Sekolahnya kebetulan ada di seberang. Jadi dia berencana mau pulang, kebetulan ada musuhnya dari belakang. Jadi korban ini sama temennya kurang lebih 5 orang nggak tahu ada musuh di belakangnya. Ditebaslah salah satu. Nah, tapi si korban masih sempat buat jalan. Akhirnya dia tumbang di sini. Polresta Bogor yang menangani kasus pembunuhan tersebut kini tengah memburu para pelaku yang sosoknya terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kita akan melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Oke? Ini apa yang sudah teridentifikasi apa? Kita lakukan penyelidikan, kita tunggu hasil dari penyelidikan dan penyidikan, kita tangkap pelaku. Ini karena Polisi juga memeriksa sejumlah orang sebagai saksi untuk menangkap pelaku guna mengungkap motif penyerangan maut itu. Asep Solihin dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah terus melakukan penyelidikan terkait meninggalnya anak anggota DPRD Kabupaten Tegal yang menjadi korban tawuran. Petugas memeriksa puluhan pelajar yang diduga terlibat tawuran. Ruang Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah, Jumat siang dipenuhi orang tua pelajar yang diduga terlibat tawuran.
Mereka menunggui anaknya yang tengah diperiksa sebagai saksi atas peristiwa yang menewaskan Asmi Fayat Almasin, anak seorang anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Kamis sore. Polisi telah memeriksa puluhan saksi. Sebagian besar merupakan anak di bawah umur yang berstatus pelajar terkait tewasnya siswa SMP 2 Slawi Kabupaten Tegal tersebut. Kita kan pemeriksaan itu belum secara mendalami ya, apakah dia ini sebagai saksi apa pelaku gitu. Jadi jumlah dan total pelaku, udah ada pun saksi dan yang lainnya itu sedang kita telusuri ya, dengan sesuai adanya prosedur. Kalau ini memang anak-anak kan harus didampingi pihak dari orang tua seperti itu. Sebelumnya, korban Asmi Fayat Almasin ditemukan bersimbah darah di sebuah area persawahan di Jalan Lingkar, Kota Slawi, Desa Jero, Kabupaten Tegal. Meski sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit, nyawa remaja tersebut tak tertolong karena kehabisan darah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menghentikan perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer. Meski demikian, Baradae masih berstatus sebagai justice kolaborator. 98 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Jumat sore mencabut perlindungan yang diberikan terhadap Barada Richard Eliezer yang dipidana dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Perlindungan dihentikan karena Eliezer melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta tanpa persetujuan LPSK yang bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Meski LPSK telah mengirim surat keberatan soal penayangan wawancara tersebut, namun stasiun televisi itu tetap menayangkannya. Hubungan atau terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK. Maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara ini. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Richard Eliezer menyesalkan pencabutan perlindungan tersebut. Karena sebelumnya wawancara itu sudah diberitahukan kepada LPSK, bahkan saat dilakukan wawancara disaksikan oleh LPSK. Terkait dengan perjanjian sudah dijelaskan harus sepengetahuan atau sepersetujuan dari LPSK. Nah di sini kan kita sudah sampaikan bahwa sudah sepengetahuan dan sudah dikirimkan surat gitu. Sepengetahuan kan saya sudah konfirmasi via telepon juga. Padahal interview tersebut ada disaksikan oleh LPSK, didampingi oleh LPSK. Di acara tersebut ada juga Pak? Terkait keamanan pasca pencabutan perlindungan, pihak kuasa hukum tidak khawatir dengan keamanan Richard Eliezer dan menyerahkan sepenuhnya dengan institusi Polri. Muhammad Subadri Arifki dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, kenyamanan warga semakin terganggu karena balap liar sejumlah mobil kerap terjadi di Jalan Kiai Tapa Tanjung Duren, Jakarta Barat. Warga pun berupaya membubarkannya dengan cara mencegat dan melempari kendaraan dengan batu. Sejumlah warga Tanjung Duren, Jakarta Barat langsung mengadang dan melempari kendaraan yang tengah adu kecepatan. Warga berupaya membubarkan balapan liar yang kerap terjadi di Jalan Kiai Tapa, sebab keberadaannya sangat meresahkan masyarakat. Mobil-mobil ini kocar-kacir, bahkan diantaranya melawan arus lalu lintas. Mereka kabur untuk menghindari kepungan warga. Balapan liar pada Jumat dini hari ini pun sempat menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Para pembalap sengaja mencari celah untuk adu kecepatan mobil saat tak ada penjagaan atau patroli polisi. Setiap malam, cuma kalau malam Jumat itu. Oh, tiap malam Jumat? Ya, biasanya tiap malam Jumat. Itu yang balapan liar itu warga sini atau warga mana? Pendatang, saya tahu datangnya dari Es Parman itu, masuk ke depan atau benar. Biasanya berapa ini? Biasanya berapa mobil, Pak? Banyak. Warga berharap polisi memberikan sanksi tegas terhadap para pengendara mobil balap liar, sebab para pebalap menggunakan jalan umum, selain mengganggu kenyamanan dan lalu lintas, juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Gunakan linggis kecil, pelaku bongkar 2 kotak amal masjid dan menguras isinya. Aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya, Jemida Rusman, sesaat lagi.
Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Ditinggal pemiliknya sebuah rumah sekaligus gudang penyimpanan pakan hewan ternak di Lumajang ludes terbakar. Petugas pun sempat kesulitan memadamkan api lantaran seluruh pintu terkunci, bahkan seorang diantaranya lemas karena menghirup asap pekat. Petugas bersama warga berupaya untuk menyelamatkan barang-barang termasuk sebuah mobil yang terparkir di dalam gudang di Jalan Raya Karanganom, Lumajang, Jawa Timur. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat terkendala di mana seluruh pintu yang terkunci dan pemilik rumah sekaligus gudang penyimpanan pakan ternak tidak ada di tempat. Petugas akhirnya memecahkan kaca rumah untuk upaya pemadaman. Bahkan seorang personel pemadam kebakaran lemas lantaran terlalu banyak menghirup asap pekat. Di informasi lainnya, aksi pencurian 2 kotak amal atau infak masjid di Klaten terekam kamera pengawas. Saat kejadian, pelaku mencongkel kotak menggunakan linggis untuk menguras uang yang ada di dalamnya. Pencurian 2 kotak infak ini terjadi di Masjid Jami Haja Sutarsi di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Dengan tenang, pelaku membobol kotak infak hingga aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Dengan menggunakan linggis kecil yang sudah disiapkan, pelaku menguras uang yang ada di dalamnya sebelum kabur meninggalkan lokasi. Pelaku bahkan berhasil membobol 2 kotak amal dalam waktu bersamaan. Pelaku 1 orang, Mas. Berapa kotak yang dijual, Mas? 2. Itu kotak besar yang di samping masjid dan di depan. Kerugian kira-kira berapa? Kalau kerugiannya kurang tahu persisnya, tapi perkiraan ya sekitar 2-4 jutaan. Kasus pencurian kotak infak masjid ini masih dalam penyelidikan aparat. Polisi telah melakukan olah TKP dan mempelajari rekaman CCTV, termasuk mengumpulkan keterangan saksi di lokasi sekitar. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah, tapi di informasi lainnya ada seekor babi hutan yang berukuran besar masuk ke rumah warga di kawasan Banyumas. Selain mengacak-acak sisi rumah, hewan itu juga melukai pemilik rumah. Ya Allah. Oke teman. Warga desa Banjarsari Kulon, Banyumas, Jawa Tengah digemparkan dengan kemunculan babi hutan yang berada di dalam rumah warga. Hewan yang terjebak di dalam dapur itu juga mengacak-acak seisi ruangan serta memecahkan jendela rumah. Babi hutan ini masuk ke rumah warga pada Kamis petang saat pemilik rumah Sukirto dan istrinya sedang berada di ruang tamu. Namun tiba-tiba hewan itu menyerang istrinya dan masuk ke dalam rumah. Karena takut diserang kembali, kemudian hewan bertaring itu dikunci dari luar. Tiba-tiba saya dengar suara grumyang kayak gitu loh. Lah saya berdiri lihat ke sini loh, keluar. Tiba-tiba sudah itu hewannya sudah di depan saya, di ruang tamu. Terus begitu itu langsung menyerang istri saya ke sana. Diduga babi hutan yang berasal dari perbukitan desa Banjarsari itu turun ke kampung untuk mencari makan. Warga kini resah karena babi masih berkeliaran dan bisa saja muncul ke rumah mereka kembali. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan terus mengalami kenaikan. Seperti di Lumajang, Jawa Timur, harga cabai rawit merah dijual Rp80.000 per kilogram. Jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Seperti cabai rawit merah yang harganya tembus Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah diduga karena faktor cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen dan berkurangnya pasokan cabai rawit merah dari petani. Cabai, bawang-bawangan, sayuran, tomat, kacang. Kalau cabai berapa sekarang? 80 Mas 1 kilo. Bahan pokok lainnya seperti bawang merah naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp24.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Sementara itu kenaikan harga komoditas pangan juga terjadi di Pasar Ciledug, Cirebon, Jawa Barat.
Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari harga normal Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit hijau semula dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah, tomat, dan wortel. Tim Liputan melaporkan. Nah, berbeda dengan sejumlah komoditas sayur yang tadi mengalami kenaikan, harga daging sapi jelang bulan Ramadan relatif stabil, seperti di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, daya beli konsumen berkurang menyebabkan omset pedagang menurun. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi, harga daging sapi terpantau stabil di harga Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi beku atau impor lebih murah, yakni Rp130.000 per kilogram. Kenaikan terjadi pada harga daging kambing yang saat ini berada di angka Rp150.000 per kilo. Meski demikian, daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi berkurang hingga omset pedagang sapi pun menurun drastis mencapai 50%. Kita simak pula di Surabaya, Jawa Timur. Di Pasar Duku Kupang, harga ayam potong naik menjadi Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000. Menurut pedagang, meski pasokan normal, kenaikan harga ayam selalu terjadi setiap jelang bulan Ramadan. Bahkan harga diperkirakan akan terus naik hingga masuk bulan Ramadan nanti. Di informasi lainnya, pemirsa, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN memfasilitasi pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui aplikasi PLN Mobile. Hal itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan motor berbasis listrik. PT PLN Persero hadirkan kabar gembira bagi Anda yang ingin membeli motor listrik bersubsidi. Perusahaan listrik negara ini menggandeng 3 perusahaan motor listrik asal Indonesia, yakni Gesit, Volta, dan Selis. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat bantuan subsidi pembelian dari pemerintah sebesar Rp7 juta. Dengan kerjasama yang terjalin antara PLN dengan 3 produsen motor listrik tersebut, masyarakat kini dapat langsung melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi PLN Mobile. Program pembelian motor listrik tersebut berlaku mulai tanggal 20 Maret 2023. Pengguna yang dapat memperoleh potongan harga yakni yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, seperti pelanggan listrik 450 hingga 900 volt ampere, UMKM, penerima KUR, dan penerima subsidi berdasarkan DTKS. Selain itu, PLN juga telah menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sebanyak 6.700 lokasi untuk motor listrik dan bakal ditambah menjadi 12.000 unit yang tersebar di tanah air. Upaya ini juga sekaligus untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menghemat subsidi BBM. Konsumsi minyak kita saat ini sekitar 1,5 juta barrel per hari. Kemudian produksi minyak kita hanya sekitar 650.000 barrel per hari. Maka BBM ini adalah energi yang masih berbasis pada impor. Nah, kalau kita lihat ke depan, memang konsumsi akan semakin meningkat, sedangkan produksi minyak juga kecenderungannya adalah stagnan atau bahkan sedikit menurun. Nah, untuk itu pergeseran dari transportasi yang berbasis BBM ke listrik itu mengubah energi yang tadinya berbasis pada import berubah menjadi energi yang berbasis pada kekuatan domestik. Bagi Anda yang akan membeli motor listrik via aplikasi PLN, bakal diberikan beberapa hadiah menarik, seperti voucher token listrik untuk pelanggan prabayar, diskon tagihan listrik untuk pelanggan pasca bayar, voucher pengisian baterai motor listrik secara gratis, jaminan asuransi kecelakaan, hingga undian berhadiah umroh. Gilang, Robi, dan Kemal melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Blora, Jawa Tengah. Jokowi menyerahkan sertifikat tanah dan SK perhutanan di Desa Gabusan sebagai legalitas petani menggarap lahan di sekitar hutan. Rombongan Presiden Jokowi melintas menuju Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora, Jawa Tengah. Salah satu motor polisi yang mengawal sempat terpleset, namun ditolong warga sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Sabar, Pak.
Motor rapot, Rek. Motor rapot. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di kawasan ini dengan agenda penyerahan sertifikat tanah dan SK perhutanan sebagai legalitas untuk menggarap lahan di sekitar hutan. Dari 1.160 sertifikat yang harus diserahkan, ini yang sudah jadi 1.043. Ada sisa sedikit, seratusan sertifikat lebih yang belum selesai, tapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selain sertifikat tanah, Presiden juga menyerahkan sekitar 7.000 SK perhutanan sosial. Lahannya alhamdulillah subur. Di mana, Bu? Di wilayah hutan mana? Di sebelah situ, depan rumah. Depan rumah? Iya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Menden Rojo, Blora, Jawa Tengah. Selain mengecek harga, Presiden juga memastikan kesiapan pasar menjelang bulan Ramadan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, bidang fashion yang sempat tak berjalan baik selama masa pandemi ini merupakan tantangan tersendiri bagi para desainer. Seperti tren gaun pengantin di tahun 2023 yang diprediksi akan dihiasi dengan desain minimalis dan berstruktural. Tren fashion dalam berbagai lini gaya seringkali berubah-ubah berdasar zaman. Gaya berbusana dalam momen istimewa seperti memilih gaun pengantin di hari pernikahan pun menjadi pilihan setiap individu yang memiliki selera dan inspirasinya sendiri. Namun dengan produk barunya yang menawan, Albert Yanuar memprediksi tren gaun pengantin di tahun ini akan dihiasi desain yang minimalis serta berstruktural. Hal ini tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk tetap tampil cantik dan anggun. Jadi untuk busana pengantin yang aku akan tampilkan terbaru kali ini itu adalah retrospektif dari tahun-tahun 20-an sampai ke masa kini gitu. Jadi setiap pengantin ini kan punya tema yang berbeda-beda sesuai impiannya. Jadi aku berusaha untuk memberikan banyak pilihan buat mereka yang disesuaikan dengan dekorasi dan mood yang mereka mau create di wedding mereka gitu. Tak hanya ketelitian dalam membuat bordiran dengan segala macam gambar, pria berusia 38 tahun ini juga senang memasukkan unsur kebudayaan Indonesia dalam karyanya. Produk-produk unggulan Albert yakni gaun pengantin, Chongsam Sanggite, hingga dress evening wear memiliki berbagai tampilan dalam setiap bajunya. Tentunya masih banyak lagi sepak terjang yang telah dilalui Albert Yanuar, hingga menghasilkan karya masterpiece di berbagai ajang pameran busana. Eksistensi Albert pun sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun internasional, baik dari kalangan kementerian hingga public figure. Nah, bagi Anda yang ingin membuat model baru dari gaun lama Anda, ataupun ingin memesan sesuai selera, bisa dilakukan di rumah mode yang satu ini. Rizka Dior dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya ada seekor ular sanca yang ditemukan bersembunyi di antara tembok pembatas rumah warga. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Diduga tak bisa berenang, remaja di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terseret arus sungai dan tenggelam. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang bocah 10 tahun meninggal dunia setelah tenggelam saat mandi bersama rekannya di aliran sungai sedalam 2 meter. Tangis kesedihan keluarga iringi kabar kematian anak berusia 10 tahun yang ditemukan meninggal dunia di Banyuwangi, Jawa Timur. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 4 SD ini ditemukan tak bernyawa setelah tenggelam di dasar sungai sedalam 2 meter tak jauh dari rumahnya. Warga sekitar yang sempat melakukan pencarian berupaya mengevakuasi korban dengan segera ke klinik terdekat. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Andu ini sama Firman jebur di sungai, tapi Firmannya naik. Kemudian si Nandonya ini kok tidak muncul-muncul.
tidak muncul, akhirnya muncul sebentar, habis itu masuk lagi dalam. Setelah dalam itu tidak muncul. Akhirnya si temannya ini teriak-teriak kepada warga sekitar situ. Akhirnya warga sekitar itu datang untuk menolong. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, diduga tak bisa berenang, seorang remaja terseret arus sungai Oya dan tenggelam. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan tak bernyawa, berada di sekitar 10 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Diduga pelajar Madrasah Sanawiyah ini tak bisa berenang saat terbawa arus sungai ketika mandi di sungai bersama teman-temannya. Untuk operasi hari ini kita melaksanakan operasi bersama tim SAR gabungan. Kita melakukan penyelaman sehingga korban diketemukan pada pukul 14.30 10 meter dari LKP. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk pemeriksaan lanjutan sebelum diserahkan pada pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan. Diduga ugal-ugalan, sebuah truk kontainer menabrak beton hingga tersangkut di atas trotoar di ruas Jalan Raya Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara. Kencangnya laju kendaraan dan kerasnya hantaman membuat bagian depan truk ringsek. Usai menabrak beton pembatas jalan hingga ringsek, truk kontainer ini tersangkut di atas trotoar di ruas Jalan Raya Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara, Jumat petang. Diduga sopir hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan. Atas kejadian ini, sopir hanya mengalami syok. Petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang tiba di TKP langsung berupaya menangani kecelakaan tunggal ini. Kita beralih ke Jawa Barat, ada seekor ular sanca yang ditemukan bersembunyi di antara tembok batas rumah warga di kawasan Cilengsi. Ya, ular sanca berhasil dievakuasi setelah petugas menjebol salah satu tembok rumah warga tersebut. Setelah menjebol tembok, akhirnya petugas damkar berhasil mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di antara tembok pembatas rumah warga di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Reptil sepanjang 3 meter itu pertama kali dilihat salah satu pemilik rumah melintang di atas tembok pembatas dan masuk ke celah tembok. Diduga ular itu masuk dari kebun yang berada di belakang rumah. Tempatnya kan terlalu sempit, nggak bisa masuk juga tangan ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus dibobok sih. Berapa lama saat evakuasi, Bang? Ya kita evakuasi lumayan sekitar ada sampai 3 jam sih. Ular sanca batik langsung diamankan ke kantor damkar sektor Cilengsi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, serangan monyet liar 3 pekan ini meneror warga Bangle, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Sedikitnya 3 warga terluka parah di bagian kaki akibat diserang dan digigit kawanan monyet. Sambil menahan sakit, ibu ini pasrah saat petugas mengobati kakinya yang luka diserang kawanan monyet liar. Ia dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Teror monyet liar telah 3 pekan melanda warga Dusun Bangle, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Kawanan monyet hitam ekor panjang yang disebut monyet pitu tersebut kerap menyerang warga yang baru pulang dari ladang. Sedikitnya 3 warga terluka parah, paling banyak di bagian kaki akibat diserang monyet pitu. Terakhir, Kamis lalu, monyet pitu menyerang Ainul Yakin saat berjalan kaki ke rumah kerabatnya. Sendirian, dan kirain saya enggak dimakan gitu, tapi ada rasa pedas-pedas sedikit kan. Pas saya lihat di bawah gitu, waduh, berarti saya kena gigitan ini, saya bilang kan. Akhirnya saya langsung lari minta pertolongan untuk ternyata sampai di sana kelihatan dia tulangnya itu. Mengantisipasi serangan monyet kian brutal, polisi kini bersiaga di sekitar lokasi untuk menghalau monyet. Koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA setempat juga dilakukan. Berkoordinasi sama BKSDA, yaitu Dinas TNGR dan Dinas Peternakan. Setelah kejadian pertama, kami hasil koordinasi sama BKSDA, dari BKSDA turun ke lokasi karena ini merupakan menurut KSDA hewan yang dilindungi.
Petugas mengimbau warga mengurangi kegiatan di area ladang dan sekitarnya hingga kawanan monyet pitu meninggalkan desa mereka. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beralih ke informasi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan agenda FIFA Matchday pada bulan Maret akan tetap berjalan. Meski begitu, PSSI belum mengumumkan siapa bakal calon lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Kepastian jadwal FIFA Matchday ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir dalam jumpa pers yang digelar di GBK Arena, Senayan, Jakarta pada Jumat petang. Rencananya FIFA Matchday periode Maret akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 28. Meski begitu, PSSI belum mengumumkan negara mana yang akan dihadapi timnas Indonesia sampai mendapat kepastian. PSSI juga masih menunggu daftar nama skuad Garuda yang akan dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Tidak hanya untuk periode Maret ini, PSSI juga sudah mulai mempersiapkan calon lawan untuk skuad Garuda di FIFA Matchday bulan Juni dan November mendatang. Hal ini dilakukan agar persiapan timnas Indonesia berjalan lebih teratur. Persiapan FIFA Matchday yang ada bulan Maret, Juni, dan November. Tadi Expo kita sepakati untuk Juni dan November kita sudah mulai isi, sudah mulai negosiasi dari sekarang. Jadi nggak mendadak-mendadak. Kemarin kan ini transisi, jadi mungkin ya perlu waktu. Tapi Maret ini kita ada pertandingan, mungkin jam 10 malam ini nanti diputuskan siapa yang mau datang. Ya, saya nggak bisa umumin sebelum ada kepastian surat menyurat. Jadi akan ada FIFA Matchday di bulan Maret ini, tetapi kita akan persiapan yang Juni dan November. Bahkan kita akan mendorong FIFA Matchday juga sampai tahun depan. Jadi udah ada jendela-jendelanya supaya ini persiapannya rapi. Sementara itu dari pekan ke-29, BRI Liga 1 Persis Solo sukses kembali ke jalur positif usai menundukkan Rans Nusantara FC dengan skor 3-2. Di laga lain, debut pelatih baru Arema, Joko Susilo, diwarnai hasil imbang timnya kontra Dewa United dengan skor akhir 0-0. Misi Rans Nusantara FC untuk lepas dari rentetan 13 pertandingan tanpa kemenangan kembali tertunda melawan Persis Solo di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di pekan ke-29 BRI Liga 1 Jumat sore. Rans unggul cepat melalui gol Makan Konate di menit ke-14. Di menit ke-34, Persis Solo yang berupaya menyamakan skor malah harus kehilangan Eki Taufik yang diusir setelah mendapat kartu kuning kedua. Di awal babak kedua, di menit ke-58, Rans menjauh berkat gol Edo Febriansyah. Namun Persis Solo yang bermain dengan 10 orang pemain malah tampil lebih Spartan. Laskar Sambernyawa tancap gas dan mencetak gol lewat gol Irfan Jauhari di menit ke-70. Gol Jay Mercer yang menyamakan kedudukan di menit ke-82. Dan gol Alexis Mesidoro di menit ke-5 tambahan waktu. Persis Solo pun menang 3-2 dan memutus rentetan 2 kekalahan beruntun. Di pertandingan lain, debut Joko Susilo sebagai pelatih baru Arema FC berakhir dengan raihan 1 angka. Bersua Dewa United di Stadion PT IKA Jakarta, Singoedan harus puas dengan skor akhir 0-0. Di laga ini Dewa United lebih banyak menebar ancaman. Beruntung bagi Arema, kiper Adilson Maringga tampil istimewa di bawah mistar gawang dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial. Arema punya peluang emas di menit ke-50. Namun sepakan Muhammad Rafli dari luar kotak penalti dapat dihalau kiper Muhammad Nasir. Laga berakhir imbang tanpa gol. Usai laga, posisi Arema dan Dewa United tidak berubah, yaitu di peringkat ke-12 dan ke-13. Duel di pekan ke-30 BRI Liga 1 akan dibuka dengan laga antara Madura United menghadapi PSS Sleman. Madura United selalu tampil superior dengan tak pernah kalah oleh PSS di 5 laga terakhir. Laga Madura United kontra PSS Sleman yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Sabtu sore akan menjadi duel pembuka di pekan ke-30 BRI Liga 1.
Laskar Sape Kerap yang akan tampil di hadapan para pendukungnya tentu memiliki motivasi lebih untuk bisa meraih kemenangan. Selain itu, Madura United juga memiliki rekor pertemuan yang nyaris sempurna saat menghadapi Elang Jawa. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, Madura United tak pernah tersentuh kekalahan dengan rincian 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara di kubu seberang, performa minor justru tengah dialami PSS jelang laga tandang sore nanti. Tim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan belum mampu bangkit dari keterpurukan yang selalu menelan kekalahan di 6 laga beruntun hingga membuat posisi Elang Jawa berada di urutan 2 terbawah. Super Elja juga terancam kehilangan 2 pilar utamanya, yakni Jihad Ayub dan Jonathan Kantilana yang sempat terkena cedera pada laga terakhir. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Ikatan Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan pada anak yatim di sekitar Masjid Baba Alun Desari, Cilandak, Jakarta. Bantuan merupakan donasi mantan pramugara dan pramugari Garuda Indonesia yang disalurkan untuk mereka yang membutuhkan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, anggota Ikatan Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia atau IMAKGI berbagi kebahagiaan bersama 50 anak yatim. IMAKGI memberikan semangat kepada anak-anak yatim untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dengan sukacita. Acara diinisiasi Muhammad Yusuf Hamka sebagai ketua dan pemilik Masjid Babah Alun dan Tol Desari. Mantan awak kabin bersama Pojok Halal Kemang ingin bersama mengikuti Jumat Bahagia yang diikuti rutin usai melaksanakan sholat Jumat. Anggota IMAKGI menyiapkan sembako, sajadah, dan mukena yang dibagikan pada anak yatim. Adik-adik kita, saya kan pernah kecil. Saya pernah dalam keadaan hidup juga tidak menguntungkan. Jadi kalau mendapatkan sedikit uang buat jajan beli es saja kita udah happy. Apalagi ini adik-adik ini bisa dapat goodie bag. Terus dapat makanannya ada yang dari ayam goreng yang enak. Terus dapat angpau lagi, pulangnya masih bisa bawa bekal tuh, ada sejadah, ada mukena, wah happy dah pokoknya. Kalau bulan Ramadan kita bikin happy adik-adik kita, terutama warga yang termarginalkan, insya Allah barokahnya banyak, amin. Acara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam bersedekah. Mengajak dan memberi inspirasi kepada khususnya anggota IMAKGI untuk semakin semangat untuk bersedekah. Karena dari kami itu ada kas sosial, yang dimana setiap hari Jumat diluncurkan. Nah, sumbangan-sumbangan itulah yang kami laksanakan untuk hal-hal seperti ini. Rencananya saat bulan Ramadan, Masjid Bawah Alun menyediakan buka puasa yang disiapkan untuk 200 orang. Makan gratis diambil dari pedagang setempat seperti bakmi, somai, atau sate yang disediakan secara bergiliran. Waluyo Adi dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Ya, ini semoga berkah ya, Jem. Amin. Liputan inspiratif tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri pemirsa. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa.